Halo semuanya, selamat datang kembali di Putra Fauna. Pernah kebayang nggak kalau kamu hidup di alam liar tanpa senjata atau perlindungan? Gimana caranya bertahan dari pemangsa yang siap menerkam kapan saja? Nah, di dunia hewan ada makhluk-makhluk yang punya cara pertahanan diri super unik. Bukan cuma lari atau sembunyi, tapi ada yang bisa pura-pura mati, meledakkan tubuhnya, bahkan mengeluarkan lendir lengket yang bikin musuh kewalahan. Penasaran? Yuk, kita bahas hewan-hewan dengan sistem pertahanan diri paling unik. Pertama, kadal bertanduk penyemprot darah dari mata. Bayangin kalau kamu jadi predator dan tiba-tiba mangsa yang mau kamu makan nyemprot darah dari matanya. Serem banget kan? Nah, kadal bertanduk dari Amerika Utara punya trik ini buat ngusir musuhnya. Darah yang disemprotkan mengandung zat yang bikin predator ogah mendekat karena rasanya pahit dan bau. Kadal bertanduk Phrenosoma memang punya cara pertahanan diri yang unik dan mengejutkan. Saat merasa terancam, mereka bisa menyemprotkan darah dari mata mereka hingga jarak sekitar 1,5 meter. Darah ini bukan cuman bikin kaget predator, tapi juga mengandung zat kimia yang pahit dan berbau tidak sedap, terutama bagi musuh alami mereka seperti serigala atau anjing liar. Mekanisme ini bekerja dengan cara meningkatkan tekanan darah di sekitar mata mereka hingga pembuluh darah kecil pecah, lalu darah menyemprot keluar. Tapi trik ini bukan satu-satunya pertahanan mereka. Kadal bertanduk juga bisa meratakan tubuhnya ke tanah, menyerupai batu, atau bahkan menggembungkan diri untuk terlihat lebih besar dan sulit dimakan. Mereka lebih sering menggunakan trik semprot darah ini sebagai upaya terakhir kalau cara lain gak berhasil. Uniknya, mereka tampaknya bisa memilih kapan harus menggunakan kemampuan ini, tergantung pada jenis ancaman yang dihadapi. Jadi, kalau lo pikir kadal itu makhluk yang lemah dan gampang dimangsa, coba pikir lagi. Kadal bertanduk ini bukti bahwa alam selalu punya cara unik untuk bertahan hidup. Kedua, udang pistol, si penembak super cepat. Udang pistol ini bisa dibilang sniper dari dunia laut. Dengan capit super cepatnya, dia bisa menembakkan gelembung udara yang meledak dengan kecepatan setara peluru. Ledakannya bisa mencapai suhu ribuan derajat Celcius dan cukup kuat buat melumpuhkan atau bahkan membunuh lawannya. Gak cuma cepat, ledakan yang dihasilkan oleh udang pistol Alfede ini juga menghasilkan suara super keras, bahkan bisa mencapai 200 desibel lebih keras dari suara pesawat jet. Gelembung udara yang ditembakkan bukan sekadar gelembung biasa, tapi efeknya seperti gelombang kejut yang bisa melumpuhkan mangsanya seketika. Proses ini disebut dengan cavitation, di mana air mendidih secara instan karena tekanan ekstrem yang dihasilkan oleh kecepatan. Capitnya yang bisa mencapai 97 km jam dalam waktu kurang dari 1 milidetik. Ketika gelembung itu meledak, suhu di dalamnya bisa mencapai 4700 derajat Celcius, hampir setara dengan permukaan matahari. Efek dari tembakan udang pistol ini bisa langsung bikin mangsanya pingsan, atau bahkan mati di tempat. Udang pistol sering menggunakan kemampuan ini untuk berburu ikan kecil, kepiting, atau bahkan udang lain. Karena kehebatannya, udang pistol sering disebut sebagai salah satu predator laut yang paling unik dan mematikan, meskipun ukurannya kecil. Biasanya hanya sekitar 3-5 cm saja. Lebih keren lagi, beberapa spesies udang pistol hidup berdampingan dengan goby, ikan kecil yang jadi mata-mata mereka. Udang pistol yang hampir buta bakal menggali lubang persembunyian, sementara goby jadi pengawas yang memberi sinyal kalau ada bahaya mendekat. Kerjasama ini bikin mereka makin sulit ditaklukkan di alam liar. Ketiga, ikan buntal si tukang menggembung. Siapa yang gak kenal ikan buntal? Kalau merasa terancam, ikan ini bisa mengembang jadi bola besar dengan duri tajam di sekeliling tubuhnya. Ini bikin predator mikir 2 kali sebelum menyerang. Plus, ikan buntal juga punya racun yang sangat mematikan, bahkan lebih beracun dari sianida. Tapi, lo tahu nggak, racun yang dimiliki ikan buntal ini namanya tetrodotoxin, dan saking kuatnya bisa membunuh manusia dalam hitungan menit. Racun ini 1200 kali lebih mematikan dari sianida, dan gak ada antidotumnya. Menariknya, meskipun beracun, ikan buntal tetap dikonsumsi di beberapa negara, terutama Jepang. Di sana, ikan buntal dikenal sebagai fugu
dan cuma boleh dimasak oleh koki bersertifikat khusus. Sedikit kesalahan dalam mengolahnya bisa berakibat fatal buat yang makan. Selain itu, ikan buntal juga punya kemampuan regenerasi yang unik. Beberapa spesiesnya bisa menumbuhkan kembali bagian tubuh yang rusak. Makanya, selain jadi salah satu makhluk laut paling berbahaya, ikan buntal juga jadi bahan penelitian di dunia medis. Jadi, meskipun terlihat lucu pas menggembung, ikan ini bukan main-main. Makhluk kecil ini punya cara bertahan hidup yang luar biasa, dan sekaligus bisa jadi ancaman mematikan. Keempat, kumbang bom si ahli ledakan kimia. Kumbang ini nggak cuma unik, tapi juga benar-benar seperti bom berjalan. Kalau merasa terancam, dia bisa menyemprotkan cairan panas beracun dari tubuhnya. Cairan ini bukan sembarang semprotan, tapi hasil reaksi kimia di dalam tubuhnya yang bisa mencapai suhu 100 derajat Celcius. Musuh yang nekat nyerang bakal langsung kapok. Cairan panas yang disemprotkan kumbang bom ini berasal dari reaksi kimia antara dua senyawa utama dalam tubuhnya, hidroquinon dan hidrogen peroksida. Kedua zat ini tersimpan di dalam kelenjar terpisah di perut kumbang. Saat kumbang merasa terancam, kedua zat ini bercampur di dalam sebuah ruang reaksi khusus bersama enzim katalase dan peroksidas. Reaksi ini menghasilkan panas yang ekstrem, menciptakan ledakan kecil berupa semprotan cairan mendidih yang mengandung zat beracun. Yang lebih keren lagi, kumbang ini bisa mengarahkan semprotannya dengan presisi ke berbagai arah, bahkan ke belakang tubuhnya untuk mengusir predator seperti katak, burung, atau serangga lain. Efek dari semprotan ini bukan cuma panas, tapi juga mengandung zat yang bisa mengiritasi mata dan kulit musuhnya, bikin mereka langsung kabur. Teknik pertahanan ini benar-benar luar biasa, karena memungkinkan kumbang bom bertahan hidup di alam liar tanpa harus melarikan diri. Beberapa peneliti menganggap mekanisme ini sebagai salah satu bentuk evolusi pertahanan kimia paling canggih di dunia. Serangga, kelima katak beracun. Jangan coba-coba pegang, kelihatan kecil dan lucu. Tapi jangan salah, katak beracun dari Amerika Selatan ini punya racun yang cukup buat membunuh puluhan manusia hanya dari satu ekor saja. Racunnya bekerja dengan cara melumpuhkan sistem saraf. Jadi predator yang coba makan, dia bakal langsung kehilangan kendali tubuh dan tewas seketika. Katak beracun ini dikenal dengan nama poison dart frog dan biasanya ditemukan di hutan hujan Amerika Selatan dan Amerika Tengah. Warna tubuhnya yang mencolok kuning, biru, merah, atau hijau terang sebenarnya adalah peringatan bagi predator bahwa dia sangat beracun. Racun yang dimilikinya disebut batrakotoxin, yang bekerja dengan cara mengganggu sinyal saraf di tubuh makhluk hidup. Begitu terkena racunnya, otot-otot tidak bisa lagi berkontraksi dengan benar, menyebabkan kelumpuhan dan akhirnya kematian. Bahkan, hanya 2 mikrogram racunnya cukup untuk membunuh manusia. Menariknya, katak ini sebenarnya tidak menghasilkan racun sendiri. Racunnya berasal dari makanan yang mereka konsumsi, seperti serangga beracun di habitat aslinya. Katak yang hidup di penangkaran dan tidak memakan serangga tersebut biasanya kehilangan racunnya dan menjadi tidak berbahaya. Saking mematikannya, suku-suku asli di Amerika Selatan menggunakan racun katak ini untuk melapisi ujung anak panah mereka saat berburu. Makanya, dia disebut poison dart frog karena racunnya digunakan pada panah beracun. Jadi, kalau ketemu katak warna-warni di alam liar, lebih baik jangan coba-coba pegang bro, bisa fatal. Akibatnya, keenam, siput laut, lendir si pemberi mimpi buruk. Siput laut ini punya trik yang bikin musuhnya frustrasi. Kalau diserang, dia bakal mengeluarkan lendir lengket yang bisa bikin predator kewalahan. Lendirnya begitu kental sampai bisa menghambat pergerakan lawan. Jadi dia punya cukup waktu buat kabur dengan santai. Nggak cuma bikin predator kewalahan, lendir dari siput laut ini juga mengandung senyawa kimia yang bisa mengganggu sistem sensorik musuhnya. Beberapa spesies bahkan menghasilkan lendir yang beracun atau punya efek halusinogen yang bisa bikin pemangsa linglung dan kehilangan arah. Bayangin aja, lo lagi mau makan sesuatu, tapi tiba-tiba lo ngerasa lengket, susah gerak, dan mulai ngerasa pusing atau kehilangan fokus. Ini yang dialami predator
yang berani menyerang siput laut lendir. Akibatnya, banyak pemangsa akhirnya memilih kabur daripada terus ngejar mangsanya. Menariknya, beberapa ilmuwan meneliti kemungkinan manfaat dari lendir ini, termasuk untuk pengobatan atau bahan perekat alami. Jadi, meskipun bentuknya kecil dan kelihatan gak berdaya, siput laut lendir ini punya strategi bertahan hidup yang unik dan bikin musuhnya kapok. Dunia hewan memang gak ada habisnya buat dikagumi. Dari yang bisa pura-pura mati, menyemprot darah, sampai meledakkan musuh. Masing-masing punya caranya sendiri buat bertahan hidup. Dunia hewan memang gak ada habisnya buat dikagumi. Dari yang bisa pura-pura mati, menyemprot darah, sampai meledakkan musuh, masing-masing punya caranya sendiri buat bertahan hidup. Nah, dari semua hewan tadi, menurut kamu mana yang sistem pertahanannya paling keren? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe biar kamu gak ketinggalan video seru lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.